Hai, assalamualaikum, welcome to Bala Bala Channel. Apa kabarnya semua? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini Bala Bala mau ngajak kalian buat jalan-jalan ke Vietnam. Tapi sebelumnya buat kalian yang lagi nonton video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Oke, jadi Bala-Bala ini berangkat dari Jakarta, lalu transit dulu di Kuala Lumpur. Nah, ini kita sudah berada di Bandara Kuala Lumpur. Kita nunggu sekitar 3 jam untuk melanjutkan perjalanan ke Hanoi. Jadi ini merupakan suasana di Bandara Kuala Lumpur. Dan sambil menunggu karena waktu transitnya lumayan lama, Bala-Bala mau belanja coklat dulu untuk perjalanan nanti di pesawat. Oke, sekarang Bala-Bala sudah sampai di Bandara Hanoi. Ini adalah suasana di bandara yang ada di Hanoi, Vietnam. Nah, suasananya ini nggak jauh-jauh kayak bandara-bandara yang ada di Indonesia sih. Bandaranya nggak sebesar di Terminal Soekarno-Hatta, tapi di sini tuh banyak banget wisatawan, juga turis, dan orang-orang yang di sini tuh jarang banget yang bisa bahasa Inggris. Nah, jadi buat kalian yang kesini nih harus hati-hati juga dan harus pintar-pintar membahasakan bahasa Inggris karena mereka juga memang kurang ngerti. Dan untungnya Bala-Bala dapat tour guide yang bisa berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sekarang belum bagus, tidak berbicara lancar. Yes. Ya, jadi tolong ibu membantu saya selesai bekerja saya. Terima kasih banyak ya. Oke, ibu datang ke Vietnam 4 hari 3 malam. Asia atau transit ke Singapura ya, atau berlangsung dari Jakarta berlangsung ya ke kota Hanoi. Bisa naik Vietjet, penerbangan maskapai penerbangan Vietnam adalah Vietjet ya, berlangsung dari Jakarta sampai ke kota Hanoi. Tetapi sekarang tiketnya dia di radio VOV Vietnam bekerja ya. Saya di rumah Long adalah naga. Karena dulunya di sini ya raja. Tetapi ya mungkin pada pekan akhir mereka buka pintu untuk orang Katolik masuk ke dalam sembahyang. Seperti hari ini ya mereka tutup pintu karena ibu hanya di luar berfoto check in ya. Selfie, check in. Saya sekarang melewati jembatan ini, ibu. Oke, ibu lah nanti ya kita pergi jalan kaki di kota kuno, tetapi ya, di kota kuno, di khusus di Vietnam banyak copet maling ya. Jadi ya ibu silakan tas ditaruh di depannya, jangan taruh di belakang ya. Hati-hati ya. Copet. Oke, kita sudah berada di kota Hanoi. Nah, ini kotanya kurang lebih seperti yang kalian lihat di layar. Dan ini adalah pusat kotanya. Kita mau selfie-selfie dulu di depan gedung pertunjukan. Nah, ini kalian bisa lihat tuh tempatnya tuh
enak lah. Sebenarnya mirip-mirip sama Indonesia. Nah, ini tempat pertunjukan ini namanya apa ya? Bala-bala juga lupa namanya apa karena susah banget disebutin. Tapi ini tuh ikoniknya kota Hanoi gitu. Jadi banyak banget pas bala-bala kesini para wisatawan dari luar Vietnam yang datang ke sini untuk berfoto di depan gedung pertunjukan ini. Jadi di dalamnya itu ada pertunjukan, cuman waktunya pas kita kesini tuh nggak tepat. Jadi kita hanya berfoto-foto di luar gedungnya aja. Oke, nah kalau ini sekarang bala-bala lagi ada di depan Danau Hoan Kiem. Nah, kalau kalian kesini, kalian harus mampir juga di depan Danau Hoan Kiem ini, karena ini adalah danau yang berada di jantung kota Hanoi dan sangat tepat banget kalau kalian mengunjunginya itu pagi hari atau sore hari. Banyak banget orang-orang yang jogging atau sekedar jalan untuk menikmati danau ini di pagi hari dan sore ini. Nah, ini tuh banyak banget dikagumi sama para wisatawan karena keindahannya dengan warna kehidupan sehari-hari di kota Hanoi. Oke, bala-bala juga main ke gereja katedral Hanoi yang nama resminya ini Katedral Santo Yosef. Ini juga tepatnya di jantung kota Hanoi. Nah, gereja ini bergaya neogotik akhir abad ke-19 yang berfungsi sebagai katedral atau pusat kedudukan dari Keuskupan Agung Hanoi. Makanya kalau misalnya orang ke Vietnam pasti mengunjungi gereja tersebut. Selanjutnya kita juga kuliner masakan Vietnam nih. Udah keliling-keliling capek, kita nyobain restoran yang ada di Vietnam. Ini menyajikan aneka makanan Vietnam dan makanannya juga cukup enak. Namanya restoran An Hoa. Nah, ini makanannya itu seger-seger, sayur-sayuran, dan bala-bala tuh ngerasa sehat banget ada di restoran ini karena yang disajikan tuh bener-bener sehat. Nasinya tuh enak, terus ada po-nya juga rasanya tuh bener-bener kaldunya terasa, ayamnya fresh, dan ada juga kayak apa ya namanya, bala-bala nggak tahu deh ini apa namanya, tapi ini tuh rasanya enak banget. Terus ada tahu pakai bumbu kuning gitu, dan ini ada dagingnya tuh enak banget, pakai pot gitu, dan ciri khas masakan dari Vietnam ini pakai biji bunga teratai. Nah, itu yang bikin enak. Oke, setelah kuliner kita mampir ke supermarket buat beli minuman. Setelah dari minuman baru kita ke hotel, dan ini adalah tempat sarapan di hotel yang bala-bala tempati. Ini restorannya, bagian kita tempat sarapan, dan ini semua makanan di tempat sarapan ini tuh enak banget. Cuman ada beberapa menu yang nggak halal ya, tapi itu terpisah, jadi kalian jangan khawatir. Dan untuk makanannya itu fresh semuanya enak, dan lokasi hotelnya juga enak banget nih. Gampang kita untuk akses kemana-mana gitu. Dengan jalan kaki aja kita udah bisa muter-muter di area kota Hanoi. Ini adalah penampakan kamarnya. Kamarnya cukup untuk bertiga. Jadi begitu masuk, nih kalian bisa lihat bala-bala pesan extra bed karena kita tuh bertiga. Dia hotelnya ini minimalis gitu guys, tapi dia tuh bersih banget, bersih dan tertata rapi semuanya. Kita dapat snack bar juga, dan ini area kamar mandinya. Nah, ini cuman yang bala-bala nggak suka tuh bagian toiletnya itu nggak ada buat semprotan airnya itu, jadi kita pakai tisu. Nah, itu terus untuk selebihnya sih enak deh hotelnya. Kita dikasih buah juga pas datang, terus tempatnya bersih, AC-nya dingin, air panasnya juga jalan banget. Udah gitu tempatnya di tengah-tengah kota pusat Hanoi. Terus kita bisa lihat pemandangan juga nih dari jendela. Jadi nanti bala-bala nginep di sini selama 2 malam. Yang malam keduanya itu kita pergi ke Halong Bay. Jadi nanti barang-barang tetap ada di hotel ini. Nah, ini adalah bagian resepsionisnya.
bagian lobby hotelnya buat kita nunggu-nunggu atau sekedar mau beli minuman, ini oke banget. Untuk nama hotelnya ini namanya Grand Citytel Hanoi Hotel. Nih, jadi sedikit masuk aja dari jalan raya, sedikit aja, jadi kayak gang gitu tapi nggak jauh. Jadi hotelnya ini nggak crowded dan nggak terlalu bising dari kendaraan gitu guys. Dan di hotel ini kalau misalnya kalian mau jalan-jalan pakai sepeda, nah hotel ini menyediakan sepeda untuk kita pakai buat keliling-keliling sore atau keliling-keliling pagi. Kita bebas pakai sepeda yang ada di sini. Jadi kita hanya simpen paspor aja untuk menggunakan sepeda yang disediakan oleh hotel ini. Dan di area depan-depannya ini juga banyak juga hotel-hotel di sekitarnya yang kurang lebih sejenis dengan hotel yang Bala-Bala tempati. Oke guys, sekarang Bala-Bala mau menuju ke Halong Bay. Jadi kalau kalian merencanakan wisata ke Vietnam, maka jangan sampai kalian melewatkan pemandangan laut Teluk Halong Bay. Dan ini tuh perjalanannya cukup lama dari kota kita, sekitar 1,5 jam. Dan sebelum kita sampai ke Halong Bay, biasanya kita dibawa dulu ke tempat oleh-oleh yang ada di Vietnam ini. Dan di area tempat oleh-oleh ini banyak banget kerajinan-kerajinan khas Vietnam yang luar biasa, keren-keren dan bagus-bagus banget. Nah, ini kayak salah satu contohnya adalah lukisan. Jadi lukisannya ini bukan dibuat dari cat, tapi melainkan dari benang. Jadi kayak benang disulam gitu sampai membentuk sebuah gambar pemandangan atau gambar wajah. Dan ini tuh pengerjaannya sangat detail. Tuh kalian bisa lihat ini tuh bagus banget. Dan harganya juga cukup mahal karena memang dibuat dengan tangan, handmade, satu demi satu dan betul-betul rapih seperti foto 3 dimensi gitu guys, tapi dia dari benang gitu. Ini keren banget. Selain lukisan juga ada kayak berlian, lalu perhiasan lain yang ada di factory ini. Pokoknya keren-keren deh. Oke, kita sudah sampai dan sekarang ini kita mau menginap di kapal cruise nanti di tengah-tengah Halong Bay ini. Jadi kita pakai dulu kapal yang kecil untuk menuju ke cruise kita. Dan ini kita wajib banget pakai pelampung guys. Before we start, I want to tell ini kita sudah sampai di cruise-nya dan petugasnya menjelaskan detail aturan-aturan yang berlaku pada saat kita berada di cruise. We put the life vest on, jacket on. Is that okay for you? Yeah, because of safety. We have to put on, yes, because anywhere we go, we have the police who want to see you. So number one, life vest on. But only for the small boat. The big boat, no. When we're sitting here, no. When we go to the room, no. Only for the small boat. Or tomorrow when we go for kayaking, yes. Number two, no smoking inside the room. But you can stay outside on the balcony. Okay. On the top deck, no problem. But inside, no. Okay. Or this dining room, no. Because you see this one, everywhere inside, very well working. So no smoking inside. Number three, no plastic bag or no plastic bottle when we go out. I think 5 minutes or 1 hour. Okay? But you know, I know that you come here with a plastic bottle for the water. It's no problem. Too late to say no. But when we're going out, it's no. Because I know sometimes people are trying to go with the water with the plastic. The man from there, they take a bottle from you. Not allowed. But from the room, I set up the water. And the water from the room by glasses bottle. You can go out with my bottle from the room. That's fair enough, yeah? Number four is the most important. The most important for everybody itself. Timing.
You know what I know is sometimes happens, you come here by different driver, by different tour you come here. But our friends here, very old people, and they wait for how many? How much? More than no, you wait for 5. Like 2 hours. Really? From 10:30, yeah, 10. Oke, jadi ini adalah kamar tempat kita menginap di cruise ini, namanya cruise Sirena kalau nggak salah. Dan ini ada kamar mandinya, ini nggak pakai sekat guys, jadi pakai gorden gitu. Bener-bener pengalaman yang baru buat bala-bala nginep di cruise ini selama 1 malam. Dan ini tuh pemandangannya keren banget, kita bisa ngelihat banyak cruise yang ada di sini untuk menikmati keindahan Halong Bay. Dan tempatnya tuh warmy banget karena kayu-kayu gitu guys. Nah, ini adalah pemandangan dari atas kapal. Kita bisa lihat, kalau di Indonesia sih mungkin ini mirip-mirip seperti Raja Ampat ya, tapi mungkin lebih indah di Indonesia sih sebenarnya. Apa ya, bener-bener kayak wah keren deh. Kalau kalian ke Vietnam tuh wajib banget ke Halong Bay ini. Jadi kalau misalnya kita lagi di cruise ini tuh, semua spot ini cocok banget buat dijadikan apa ya, foto lah, pemandangan, video. Pokoknya keren banget. Kayaknya kalau misalnya cuma 1 malam tuh kurang rasanya. Untuk orang-orang yang seneng kedamaian tuh, cruise ini tuh oke banget deh. Dan untuk makanan di cruise ini rasanya juga enak-enak, fresh. Kita bisa makan oyster sepuasnya dengan rasa yang enak dan fresh banget. Udah gitu ikannya, udangnya juga ini enak-enak. Pokoknya keren banget lah. Nah, selama kita di Halong Bay ini, kita akan mengunjungi beberapa destinasi wisata yang wajib banget kalian datangi. Kali ini bala-bala mau datang ke gua, namanya gua Han Sang Sot gitu kalau misalnya nggak salah sebutnya ya. Nah, ini tuh adalah gua yang dipakai syutingnya film Godzilla, King Kong kalau nggak salah. Nah, ini adalah tempatnya. Jadi nanti kita bisa menikmati keindahan stalaktit dan gua yang ada di Halong Bay ini. Jadi kalian juga harus menyiapkan stamina untuk kesini karena kita akan menaiki banyak sekali anak tangga untuk memasuki gua ini guys. Dan pemandangan dari atas pintu gua ini juga nggak kalah keren. Ini adalah bagian dalamnya, ini tuh keren banget karena gua ini tuh besar sekali guys, besar sekali dan auranya tuh benar-benar magical banget. Keren banget, sama kayak di film-film yang dipakai syuting di sini. Dan kalau misalnya kita kesini pada saat musim liburan, ini tuh penuh guys. Jadi bala-bala nggak banyak dapat gambar yang kosong karena memang pengunjung wisatawan itu banyak sekali.
Setelah menaiki anak tangga yang banyak, tentunya pada saat kita keluar dari gua ini juga kita menuruni anak tangga yang banyak banget. Nah, dari sini kita nggak balik lagi ke cruise nih. Kita akan mengunjungi pantai Tip Top. Ini pantainya juga masih di area Halong Bay. Pantainya ini pasirnya putih nih. Terus udah gitu kita bisa berenang, dikasih waktu untuk berenang beberapa jam di sana gitu. Nah, kalian juga jangan khawatir karena nanti pada saat di sana kita juga bisa sewa tempat duduk gitu, sewa tempat duduk untuk kita duduk-duduk. Terus biasanya kalau kita sewa tempat duduk kita dikasih handuk gitu guys. Nah, ini adalah area pantainya. Nah, kita bersandar di sini. Nama pantainya adalah Pantai Tip Top. Ini adalah ikon dari Pantai Tip Top ini. Nah, jadi kalau misalnya kalian ke Halong Bay, di Tip Top ini adalah ikonnya juga selain gua yang tadi. Nah, ini kita bisa lihat banyak banget para turis yang sedang berjemur di pantai ini, menikmati air lautnya. Karena kita hanya boleh berenang di sini guys. Jadi kalau misalnya di area cruise kita mau nyemplung ke areanya tuh nggak boleh. Jadi kalau misalnya khusus untuk berenang kita harus ke area Pulau Tip Top ini. Karena sudah sunset, kita balik lagi ke cruise kita. Nah, di cruise ini kegiatannya itu kita juga bisa belajar cara bikin lumpianya Vietnam. Nah, kurang lebih kalau menurut Bala-Bala sih ini lumpia versi Vietnam. Isinya itu sayur-sayuran, toge, udah gitu wortel, kol, terus ada bumbu-bumbu rempah khas Vietnam. Nah, chefnya ini mengajari kita cara membuatnya. Selain berkegiatan belajar bikin lumpia tadi, kita juga bisa memancing cumi-cumi guys. Jadi malam-malam nih, nah kita bisa memancing cumi-cumi tanpa pakai umpan. Jadi cumi-cuminya ini cuma kita cemplungin aja, terus kita nggak harus dalam-dalam, cuma kayak di paut-pautin gitu, terus cumi-cuminya tuh langsung nangkep ke pancingannya. Jadi gampang banget kalau misalnya kita mau makan cumi-cumi di sini. Oke, ini adalah pemandangan di pagi hari sekitar pukul 6 pagi. Jadi rencananya mau tai chi gitu. Jadi ada olahraga di rooftopnya cruise ini sambil menunggu kita menikmati pemandangan cruise Halong Bay ini. Aduh, keren banget. Bener-bener damai, tenang, dan indah banget. Kita menyaksikan matahari terbit dari balik bebatuan yang besar-besar itu. Dan kalau kalian sama pasangan ini tuh bakal jadi momen yang super duper romantis gitu guys. Aduh, keren banget. Kalau misalnya menurut Bala-Bala untuk datang lagi ke sini, balik lagi ke sini, ini tuh worth it banget. Oke, itu dia review Bala-Bala mengenai jalan-jalan ke Vietnam. Sampai bertemu di jalan-jalan selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang.